Tingginya curah hujan membuat Sungai Beringin tidak dapat menampung debit air sehingga tanggul pembatas sungai dengan permukiman warga jebol. Akibat jebolnya tanggul, 2 rumah warga roboh. Limpahan air juga menggenangi puluhan rumah di 3 RT Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Terus akibatnya itu jebolnya Kali Beringin, itu pada sini sudah dipancang, tapi pancangnya itu tidak babat tanggul. Lantas tanggulnya itu ada talutnya, terus sekitar 15 meter sudah jebol. Hingga kini warga masih melakukan upaya pembersihan dan berupaya menambal tanggul dengan karung pasir. Warga sangat berharap bantuan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan normalisasi sungai agar banjir tidak kembali terjadi. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Informasi tanggul jebol tadi membuka jumpa kita di Ainus Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan kasus Jering yang dituntut 2 tahun penjara atas kasus pengancaman dengan kekerasan. Saya Latif Siregar. Pemilihan kepala desa di Probolinggo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena kubu yang kalah tidak terima saat diejek kubu pemenang. Warga desa Curasawo, Probolinggo ini emosi dan membuat keributan saat pelaksanaan pilkades berlangsung. Akibat insiden ini, kedua kubu pendukung masing-masing pasangan terlibat bentrok dan saling kejar. Lantaran kalah jumlah, aparat kepolisian pun kewalahan melerai keributan ini. Diduga, kericuan ini dipicu ketidakpuasan perolehan suara pilkades yang terpaut 7 angka. Kubu yang kalah tidak terima diejek oleh kubu pemenang. Ya mungkin dari pihak yang menang itu ngomong ya tidak enak ke jadi yang kalah di TPS ini saja. Oh betul. Karena di TPS ini nomor 1 kalah. Terus yang dari calon nomor 2 akhirnya memicu pernik-pernik itu. Oh, salah paham. Iya, salah paham. Gitu. Mengantisipasi kericuan serupa, aparat Polres Probolinggo menyiapkan 1.500 personil yang tersebar di berbagai wilayah. 8 preman pelaku penyerangan dan pembubaran aksi buruh di Surabaya ditahan. Polisi akan mencari keterkaitan penyerang dengan manajemen perusahaan. Preman berkostum satpam ini tiba-tiba merangsek maju ke kerumunan massa buruh PT Mikatasa, Rungkut Sier, Surabaya. Mereka lalu membubarkan aksi dan menangkap sejumlah buruh. Buruh yang tengah mogok kerja menuntut pesangon ini pun kocar-kacir. Preman berkostum satpam ini terus berusaha menangkap massa buruh. Situasi makin tidak terkendali karena semakin banyak buruh yang ditangkap. Bahkan beberapa preman terus berusaha memukuli para buruh. Sejumlah preman berkostum satpam ini lalu dibawa ke Polrestabes Surabaya. Setelah diperiksa, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan tuduhan menganiaya buruh serta merusak sepeda motor. Dari 8 orang itu yang dari kelompok yang melakukan pengamanan internal, bisa disebut seperti itu. Jadi yang akan melakukan pengamanan terhadap perusahaan tersebut. Ada 104 pelaku yang ikut dalam pembubaran aksi buruh tersebut. Polisi juga akan memeriksa keterkaitan perusahaan dengan para pelaku. Sebuah mobil melaju kencang menabrak pedagang kupat sayur di Kabupaten Tangerang. Pedagang dan pembeli terluka, tersapu laju kendaraan. Meski polisi menemukan botol minuman, tetapi sopir berkilah hanya mengantuk. Mobil yang baru saja menabrak ini berhenti di toko kelontong setelah berbenturan dengan keras.
Sebelumnya mobil yang dikemudikan Jajang warga Pengalengan ini menabrak pedagang kupat sayur. Kerasnya benturan membuat barang dagangan kupat sayur berantakan. Pedagang dan pembeli terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sebelum mengalami tabrakan, mobil melaju kencang dari arah Legok, kemudian oleng menabrak pedagang kupat sayur dan toko. Mobil dari arah mana? Terus itu gimana tuh? Apanya? Mobilnya kenceng nggak? Ya kencang sih. Orang gerobak gitu keseret semua. Tukang gitunya ngancleng, tukang yang belinya ngancleng. Tukang apa tuh? Tukang kupatnya. Itunya gerobak kupatnya habis sama mobil. Mobil terus eleng masuk ke situ. Meski polisi menemukan botol minuman keras di mobil, tetapi sopir berkilah ia hanya mengantuk. Baliknya? Ngantuk. Terus abang berapa orang? Dua orang. Tapi nggak ada luka nggak? Terus ada korban nggak? Akibat kecelakaan dan evakuasi mobil dari lokasi, arus lalu lintas di Jalan Raya Legok mengalami kemacetan. Pelaku penyerangan Ketua MUI Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap. Akibat penyerangan, korban mengalami luka tusuk di pinggang dan robek di bagian dagu. Dari sejak sorenya Pak itu udah sakit, buyur sakit ya. Penyerangan Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi ini ditangkap di sebuah warung di Kecamatan Gambiran. Ia merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diasuh oleh korban. Ia diringkus tanpa perlawanan. Pas kejadian kita cari di TKP, di rumahnya, di sekitaran itu tidak ada, dan kita melakukan pelacakan. Akhirnya ketangkap di wilayah Jajak, Gambiran, yaitu tempatnya di depan puskesmas. Menurut pelaku, ia tidak sadar menyerang gurunya sendiri. Itu kan dari sejak sorenya Pak itu udah sakit, buyur sakit, iya kayak gitu dia. Nah, ketika mau diobati sama Kiai Afandi, kamu sudah siapkan senjata itu kan, pisau itu sudah bawa. Ya memang dari luar udah kita memang gak keluar lagi, udah pikiran memang kita aja tangan aja kita gemetar udah. Iya. Makanya itu kalau sadar ngapain loh ibaratnya, memang kita udah di situ udah numpang ibaratnya ini. Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Kiai Haji Afandi Musyafa hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Korban mengalami luka tusuk di pinggang dan robek di bagian dagu. Korban diserang di rumahnya saat memberi pengobatan. Ternyata pelaku dikenal korban karena santri di pondok yang diasuhnya. Kediaman Kiai Afandi Musyafa masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dibantu Banser. Musisi Jering dituntut 2 tahun penjara dalam kasus ancaman dengan kekerasan. Meski menyatakan siap, Jering tetap mengaku kaget dengan tuntutan tersebut. Sangat siap. Itulah pernyataan Jering saat sidang tuntutan perkara kasusnya. Meski menyatakan siap, namun Jering mengaku kaget dengan tuntutan 2 tahun penjara atas laporan Adam Denny. Dalam persidangan yang berlangsung tadi siang, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menghukum Igede Ari Astina atau Jering dengan hukuman pidana selama 2 tahun, denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menyatakan Jering terbukti melakukan tindak pidana mengirimkan ancaman kekerasan terhadap Adam Denny. Berdasarkan dakwaan pertama yakni pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE, JPU juga menguraikan alasan memberatkan bahwa perbuatan Jering menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban. Jering sebelumnya pernah dipidana. Hal yang meringankan diantaranya, Jering berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Ia juga telah berupaya meminta maaf dan mengupayakan perdamaian. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Jering akan mengajukan pledoi dan akan disampaikan pada Selasa 22 Februari mendatang. Jering SID tersandung masalah hukum usai dilaporkan Adam Denny ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. Jering diduga melakukan ancaman media elektronik kepada Adam Denny.
Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan sopir Vanessa. Sesaat sebelum kejadian, Vanessa sempat menegur Jody karena ngebut dalam berkendara. Kesaksian mengejutkan keluar dari babysitter Galaskai. Dalam sidang lanjutan sopir Vanessa Tubagus Jody, Siska sang mengasuh Gala menyebut bahwa Vanessa telah memperingatkan sopirnya lantaran berkendara terlalu kencang. Sebelum kejadian, dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, suami Vanessa dan Jody sempat bergantian menyetir di pinggir jalan tol. Pada saat di mobil yang ganti terakhir itu kan siapa namanya yang membawa yang mobil itu kan si Jody, ya. Ada tidak perbincangan antara Jody dengan yang di sebelahnya, saudara-saudara si Bibi atau Febri itu ada nggak? Sebelum kejadian, posisinya lagi berdiri, terus ke gedung, terus sama ibu dibilang hati-hati Joy. Itu sebelum kejadian. Ya. Berapa lama, berapa kilo misalkan, atau berapa lama kalau sebelum kejadian ada tadi video itu? Setengah jaman. Terkait kesaksian pengasuh Gala, pengacara Jody menilai masih banyak faktor yang belum tergali dalam insiden itu. Nah, sementara yang beredar bahwa kecepatan itu tinggi, itu menurut ukuran kendaraan dengan fitur 220 km per jam, itu berarti kan kecepatan sedang. Satu, yang kedua, kenapa tidak terjadi pengereman kan juga belum bisa dijelaskan. Artinya akibat ketika kendaraan lari kencang itu direm atau tidak melakukan pengereman juga belum terjadi. Selain mendengarkan keterangan dari dua saksi, majelis hakim yang diketuai Bambang Setiawan memutuskan untuk menutup persidangan dan akan dilanjutkan lagi pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Tubagus Jody. Seorang perempuan di Lumajang, Jawa Timur memotong alat kelamin suaminya. Perempuan yang diduga depresi itu berusaha bunuh diri, tetapi justru diselamatkan suaminya yang terluka. Peristiwa itu kami rangkai dalam berita pilihan yang akan dibuka dari penertiban PKL di Padang. Pedagang pasaraya Kota Padang ini ngotot mempertahankan gerobaknya dari sitaan petugas Satpol PP. Ia akhirnya berhasil membawa pergi gerobaknya menjauhi petugas. Penertiban pedagang ini merupakan penataan kawasan pasaraya dari kemacetan. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar menolak gerobaknya disita oleh petugas. Meski sempat diwarnai aksi protes dan perlawanan pedagang, penertiban ini tetap dilanjutkan. Polisi dan warga berusaha mengevakuasi mobil pengangkut rombongan emak-emak yang terjun ke jurang di jalur Trans Sulawesi Kolaka. Sopir dan para penumpangnya selamat dan mengalami luka ringan. Proses evakuasi mobil juga tidak mudah karena harus ditarik menggunakan mobil lain. Akibat kecelakaan, jalur Trans Sulawesi pun sempat macet total selama 1 jam. Seorang pria berseragam polisi berlari di tengah jalan usai jatuh dari angkutan umum di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria tersebut diduga depresi. Saat warga menghampirinya, pria ini malah menghindar dan terus berlari. Sebelum jatuh dari angkot, pria ini terjatuh dari sepeda motornya dan meninggalkan kendaraannya di tepi jalan begitu saja. Perempuan warga Lumajang ini diselamatkan kerabatnya dari upaya bunuh diri. Sebelumnya ia memotong alat kelamin suaminya menggunakan pisau dapur. Diduga pelaku mengalami depresi sehingga menganiaya suaminya dan berusaha bunuh diri.
Suaminya kini dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Jatiroto. Menurut tetangga, kejadian bermula saat pelaku mengajak suami berhubungan intim. Ternyata pelaku sudah menyiapkan pisau dan melukai suaminya. Saat hendak bunuh diri, justru sang suami yang terluka menyelamatkan nyawa istrinya. Polisi belum mulai memeriksa pelaku karena mengalami depresi. Keluarga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan berusaha menolong kakek yang tertimbun material longsor. Korban tertimbun karena longsor datang saat ia tertidur. Korban berusia 80 tahun tinggal bersama istrinya di dekat tebing setinggi 20 meter. Longsor yang dipicu hujan deras ini memporak-porandakan 2 rumah. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah tetangga untuk proses pemakaman. Satgas Waspada Investasi menyebut opsi binari sebagai judi online. Ainus Prime segera kembali.